Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar menentukan FPB dengan menggunakan algoritma Euclid. Ya, jadi ada banyak sebenarnya beberapa metode atau cara di dalam menentukan nilai FPB ya. Di antaranya di jenjang sekolah dasar kita belajar pohon faktor, kita belajar pembagian bersusun ya, atau metode yang lainnya. Yang familiar adalah pohon faktor dan juga metode bersusun. Maka pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menentukan FPB dengan algoritma Euclid. Karena di jenjang sekolah dasar, metode bersusun dan juga metode pohon faktor itu biasanya digunakan untuk menentukan FPB yang dia nilainya berupa bilangan yang masih puluhan. Kalau dia nilainya sudah di angka bilangan ratusan ribuan, maka kalau kita terapkan metode pohon faktor atau metode bersusun, pasti akan memerlukan cara yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga akan lebih efektif dan efisien ketika kita menggunakan metode algoritma Euclid. Mari kita pelajari bersama. Untuk pembahasan pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih algoritma Euclid itu. Mungkin ada beberapa yang baru mendengar ya. Maka algoritma Euclid ini adalah metode ya, atau cara yang digunakan untuk mencari faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat tertentu. Biasanya yang nilai bilangannya adalah di angka ratusan ribuan atau yang lebih besar dari itu. Selanjutnya, algoritma Euclid ini adalah penerapan berulang dari algoritma pembagian, sehingga materi ini akan ada kaitannya dengan algoritma pembagian. Maka sebelum masuk di algoritma Euclid, ini kita harus membahas materi algoritma pembagian. Karena di dalam algoritma Euclid ini akan menerapkan penerapan berulang daripada algoritma pembagian itu sendiri. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu terkait dengan algoritma pembagian ya. Sebenarnya sederhana algoritma pembagian ini ya, ada suatu teorema yang menyatakan bahwa jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat di mana B-nya lebih besar dari 0, maka terdapat tepat satu bilangan bulat Q dan R yang dia memenuhi persamaan aljabar A sama dengan QB ditambah dengan R, di mana R itu nilainya akan selalu lebih besar atau dari 0 dan kurang dari B. Ini adalah representasi daripada algoritma pembagian, di mana A di sini dan B di sini adalah bilangan bulat yang akan ditentukan nilai FPB-nya, dan Q di sini ini adalah hasil bagi, dan R di sini adalah sisa dari hasil bagi tersebut. Ya, singkatnya seperti itu. Misalnya kita masuk ke contoh saja langsung. Misalnya ada bilangan 32 yang dibagi 3 ya. Nah, kita ambil contoh bilangan yang sederhana dulu. Misalnya 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2 dan sisanya 0. 5 bagi 2. 5 bagi 2 itu hasilnya 2, sisanya 1. 6 bagi 2 berapa hasilnya? 3, sisanya 0. Kalau 32 dibagi 3 itu kan hasilnya 10, sisa bilangannya 3. Nah, representasi ini ya bisa kita gunakan untuk membuat atau memudahkan kita nanti di dalam menerapkan algoritma Euclid. Ya, jadi ekspresi ini ya kita dapat mengetahui kan bahwasanya nilainya ini, nilai A-nya berarti 32 ya, dan B-nya adalah 3 ya. Maka Q-nya adalah 10 dan sisa atau R-nya 2.
Ini kalau kita tuliskan di dalam algoritma pembagian, maka kita tuliskan A sama dengan QB ditambah R, ya, maka di sini 32 itu nilainya sama dengan 3 dikali 10 ditambah 2, ya. Jadi di sini 32 ini nilai A-nya, B-nya ini tadi pembaginya yaitu 3, 10 ini adalah hasil bagi, dan R ini adalah sisanya. Jadi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk 32 sama dengan 10 dikali 3 ditambah R. Jadi kita harus paham komponen A sama dengan QB plus R. A dan B ini adalah bilangan bulat yang akan ditentukan FPB-nya, ya. Q ini adalah hasil bagi dan R adalah sisanya. Itu yang harus kita pahami. Nah, selanjutnya kita akan masuk di algoritma Euclid, ya. Jadi algoritma Euclid tadi sudah kita ketahui bahwasanya ini adalah metode untuk menentukan FPB dari dua bilangan bulat tertentu, ya. Maka di dalamnya tadi dikatakan bahwasanya akan menerapkan daripada algoritma pembagian berulang, ya, seperti itu. Ada satu teorema, ya, misalnya ada A dan B, adalah dua bilangan bulat yang akan dicari FVB-nya. Karena FVB dari nilai mutlak A dan B itu sama dengan FVB dari A dan B, maka dapat diasumsikan bahwa A itu akan lebih besar atau sama dengan B, dan B-nya itu juga akan lebih besar daripada 0. Maka bilangan yang lebih besar itu adalah bilangan A atau representasi dari bilangan A di sini. Bilangan lebih kecil dari A ini representasi dengan huruf B ini, di mana A dan B-nya itu pasti akan lebih besar daripada 0. Nah, baik, langkah pertama dalam algoritma Euclid ini adalah dengan menerapkan algoritma pembagian, ya, pada A dan B. Jadi kita terapkan algoritma pembagian berulang sampai nanti sisa bilangannya 0, baru kita dapat menentukan nilai FPB-nya. Kita langsung ke contoh untuk dapat lebih memahaminya. Tentukan FPB dari 4840 dan 1512 dengan menggunakan algoritma Euclid. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus mengetahui bahwasanya nilai A itu selalu lebih besar dari B. Ya, tadi ada dua bilangan bulat A dan B. Bilangan bulat A ini selalu lebih besar dari bilangan B, sehingga yang menjadi nilai A ini adalah 4840 dan nilai B-nya adalah 1512. Kita ketahui algoritma pembagian, ya, itu dituliskan representasinya dalam bentuk A sama dengan Q dikali B ditambah dengan R1. Kita sudah mengetahui nilai A dan juga nilai B-nya, ya, maka kita tulis nilai A di sini, kita substitusi dengan 4840 sama dengan Q dikali nilai B-nya kita substitusi menjadi 1512 tambah dengan R atau sisanya. Maka selanjutnya, ya, 4840 itu berarti dibagi 1512 itu menghasilkan bilangan 3 dan masih sisa nilai 304. Ini penerapan algoritma pembagian yang pertama. Ini kan R-nya sisanya masih 304 bukan 0, maka kita lanjutkan, kita terapkan lagi algoritma pembagian yang kedua. Sekarang yang menjadi nilai A adalah nilai yang B di sini atau hasil A atau pembaginya. Nilai pembagi di sini tadi menjadi A dan nilai sisanya dia menjadi pembagi. Sehingga 1500 dibagi dengan 304 itu sisa menghasilkan 4, bilangan 4, ya, hasilnya 4 dan sisa 296. Belum 0 juga, maka kita terapkan lagi algoritma pembagiannya. Sekarang berarti pembaginya 304 ini jadi A di sini. Jadi 304 dibagi dengan sisanya tadi berapa? 296. 304 dibagi 296 itu menghasilkan 1, ya, dan juga sisa 8. Belum 0 kita terapkan lagi, berarti 296 ini sekarang.
dibagi dengan 8. Nah, ini menghasilkan 37 hasil baginya dan sisanya 0. Kalau sudah seperti ini, kita dapat mengetahui bahwa nilai FPB dari 4.840 dan 1.512 adalah 8, ya. Jadi kita terapkan algoritma pembagian ini sampai dia menyisakan angka 0. Dan kita dapat ketahui bahwasanya tadi diketahui nilai pembaginya yang terakhir adalah 8. Maka ini adalah faktor persekutuan terbesar dari 4.840 dan 1.512. Ini adalah metode atau cara menentukan FPB dengan algoritma Euclid. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semua diberikan kemudahan dalam memahami materi dan bisa digunakan untuk menentukan FPB dari bilangan-bilangan yang nilainya besar dan bisa langsung dilatih di tempat masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.